Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Kafsyokarani ingin mempresentasikan Indonesia masa reformasi dari tahun 1998 sampai 2024. Pada masa pemerintahan Habibie, salah satu keberhasilan dalam pemerintahan pada masa ini yaitu adalah penyelenggaraan pemilu yang demokratis yang dimulai pada tahun 1999. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak 2014. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah telah mengusahakan beberapa langkah-langkah dalam memperbaiki perekonomian dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Kebijakan Habibie yang kontroversial dan menimbulkan kekecewaan adalah referendum Timur-Timur yang diputuskan tidak lagi menjadi bagian Republik Indonesia. Lalu presiden berikutnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang bisa disebut dengan panggilan Gus Dur. Hal yang menonjol pada masa pemerintahannya adalah pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang berisi tentang pembatasan etnis Tionghoa dalam merayakan agama dan adat istiadat di depan umum secara mencolok. Langkah politik Gus Dur banyak ditunjukkan pada penuntasan pelanggaran hak HAM. Masa pemerintahan Presiden Gus Dur hanya berlangsung 2 tahun. Hal ini terjadi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, konflik dengan MPR. Kedua, konflik politik dengan para petinggi militer. Ketiga, munculnya kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Keempat, kebijakan Gus Dur yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan kelima, menentang rencana sidang istimewa MPR dengan menyatakan sidang tersebut ilegal. Dan terakhir, dugaan keterlibatannya dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Pada 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan beberapa dekret yang tidak dapat dukungan dari MPR, DPR, TNI, dan Polri. MPR mengadakan sidang istimewa dengan agenda pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban Gus Dur. Selanjutnya dilaksanakan pemungutan suara untuk menerima atau menolak. 1. Rancangan ketetapan MPR nomor 2 MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Kiai Hajar Rahman Wahid.
Yang kedua, rancangan ketetapan MPR nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seluruh anggota MPR yang hadir menerima dua ketetapan tersebut, maka berakhirlah jabatan Gus Dur sebagai presiden. Ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima dan presiden perempuan pertama yang memimpin Republik Indonesia. Pada tanggal 10 November 2001, MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Presiden Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Pada tanggal 15 Agustus 2003 dibentuk Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan hasil keputusan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Megawati juga menetapkan kebijakan netralisasi PNS dan TNI atau Polri dalam berpolitik. Undang-undang yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Megawati yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Megawati berupaya memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dengan upaya berikut. 1. Privatisasi BUMN. Presiden Megawati menjual Indosat pada 2003 untuk menurunkan tingkat inflasi di Indonesia. Yang nomor 2, mengadakan pertemuan Paris Club dengan IMF pada 12 April 2002 untuk mengadakan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. Selanjutnya, Megawati memutuskan kerjasama dengan IMF. Selanjutnya, guna merendam gerakan separatisme seperti di Papua dan Aceh, pemerintah memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam dengan kedua wilayah tersebut menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Selain itu, Presiden mensosialisasikan UU nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi NAD di Aceh. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah memperjuangkan penegakan internasional bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari NKRI. Namun, pemerintah Megawati gagal mempertahankan kedua pulau tersebut sebagai bagian NKRI. Pada 2004 dilaksanakan pemilu dalam dua tahap. Tahap pertama memilih anggota legislatif pada 5 April 2004, diikuti oleh 24 partai politik. 5 partai politik berhasil lolos dan dianggap mempengaruhi persyaratan berdasarkan keputusan KPU nomor 36 tahun 2004 untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni nomor urut 1 H. Wirnoto, SH, dan IR H. Salanuddin Wahid atau calon dari Partai Golkar. Nomor urut 2
Megawati Soekarnoputri dan Ki H. Ahmad Yassin Mujahidin calon dari PDIP. Nomor urut 3 Prof. Dr. H.M. Amin Rais dan Dr. Ir. H. Swisno Yudhosono calon dari PAN. Lalu nomor urut 4 H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla calon dari Partai Demokrat. Nomor urut 5 yaitu Hamzah Jan dan H. Agung Gemelar dan calon dari Nomor urut 5 Dr. H. Hamzah Han dan H. Agung Gumelar calon dari PPP. Pemilu presiden dan wakil presiden terjadi dalam 2 putaran. Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dimenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Dengan demikian berakhir masa pemerintah Megawati Soekarnoputri. Pada 20 Oktober 2004, MPR melantik Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak Presiden SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan serta pemberantasan KKN. Pemerintah juga menaikkan tinggi kali harga BBM dan berhasil menurunkan sebagian banyak 2 kali untuk mengantisipasi rakyat kecil dalam menghadapi kenaikan BBM. Disusunlah program BLT bantuan langsung tunai. Pemerintahan SBY JK menaikkan anggaran pendidikan dalam APBN sebanyak 20%. Selain itu, memberikan bantuan BOS, bantuan operasional sekolah agar pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 9 April 2009, diadakan pemilu legislatif yang diikuti oleh 44 partai politik. 10 partai pemenang pemilu legislatif adalah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanara, dan PBB. Pada 8 Juli 2009, diadakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono Budiono, dan Yusuf Kalla Wiranto. Hasil pemilu tersebut dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Pada tanggal 21 Oktober 2009, Presiden SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Selama pemerintahannya banyak menuai pro dan kontra, namun pemerintahannya pun menuai keberhasilan, seperti pembangunan manusia Indonesia. Hal ini terlihat pada meningkatnya angka partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, angka harapan hidup, serta menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan. Pada 9 April 2014, dilakukan pemilu legislatif untuk pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Pemilu tersebut diikuti oleh 12 partai politik. Pada 9 Juli 2014, diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan Prabowo Hatta, Joko Widodo Yusuf Kalla sebagai calonnya. Hasil dari pemilu diumumkan KPU pada 22 Juli 2014. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang baru.
Kissy face, sexy fun.